pernah kita melihat video-video pengambilan gambar yang apa istilahnya ya? Kalau kita perhatikan di siaran di TV, kalau ada berita, kalau ada videonya itu di kelas masih awam. Oke, dari segi orang yang mengambil gambar maupun teknik pengambilan gambarnya itu selera orang itu sendiri. Misalnya ada kejadian, langsung orangnya ambil HP, nganceng tan HP terus malah ngambil gambar video. Di sana ada kejadiannya langsung pindah, makanya videonya itu membuat kita pusing. Itu pertama. Kemudian ada goyangan-goyangan, sehingga dia harus tulis video amatir. Kalau tidak ditulis video amatir, nanti pihak TV itu dianggap menyalahi aturan pengambilan gambar. Jadi dia punya kode etik kan itu. Nah, kemudian dianggap tidak profesional nanti kalau tidak dikasih keterangan. Masuk videografernya SCTV kayak gitu. Makanya selalu ditulis video amatir. Di samping juga resolusi itu biasanya tidak sebanding dengan dari ini. Di situ kita buat bersama. Masih kita akan kembali ke Canva nanti, karena di penguploadan YouTube itu ada yang namanya thumbnail, itu yang akan kita buat bersama sebelum kita publish dia YouTube kita. Jadi nanti kita saling subscribe, kita saling dukung, kita saling like, comment dan seterusnya. Karena siapa tahu lewat ini ada Bapak Ibu yang akhirnya memiliki penghasilan tambahan. Itu tujuan tujuan akhirnya, tujuan tambahannya begitu. Ya, karena kita sebagai guru ya paling tidak seperti yang sampaikan kemarin itu, tujuannya kita bisa berbagi kepada guru se-Indonesia. Jadi nanti kita bisa buat media pembelajaran, bisa buat hal-hal yang kreatif, itu kita bisa videokan. Misalnya ada penemuan-penemuan baru, Bu Win misalnya. Jadi arang sekam itu kan penemuan orang yang kita kita buat kemudian kita praktikkan ke orang. Nah, mungkin ada penemuan baru Bu Win misalnya, kedebong pisang mau diapakan. Nah, sekarang kan sudah kedebong pisang itu ada dibuat keripik, sudah ada yang buat. Nah, mungkin mau dibuat apa itu? Mungkin bau jari sabun atau apa kan, siapa tahu. Itu kemudian divideokan, itu viral, otomatis yang tonton banyak, yang subscribe banyak. Duit kepeng buin, nah itu tujuan lainnya gitu ya. Tapi yang kita perlukan karena kita seorang pendidik, yang paling tidak apa yang kita temukan itu bisa disebarluaskan kepada peserta didik kita. Kemudian Bapak Ibu, untuk pengambilan gambar dan dengan alasan supaya pelatihan kita ini tidak monoton di ruangan saja, maka nyambung dia ini materi ini nanti kita akan praktek di Gunung Jaya. Jadi yang sampaikan sedikit materi, kemudian nanti di materi ini pun kita fokus ke pengambilan gambarnya. Kemudian di sini juga teman-teman atau Bapak Ibu guru bisa istilahnya mencoba nanti tripod yang ada. Sebetulnya ada satu alat yang niatkan untuk dibawa tapi dia lagi bermasalah, gimbal itu Bapak Ibu. Gimbal yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat, itu untuk menstabilkan proses pengambilan gambar sehingga tidak ada goyangan. Walaupun kita lari, walaupun kita jalan, dia tetap stabil kamera kita. Tapi kebetulan sekarang dia lagi bermasalah, tidak bisa dia bawa ke sini. Kemudian minta tolong admin, teman-teman ini dibuatkan menjadi 4 kelompok. Siapa yang sempat ini atau Opi lagi ambil gambar, dibuat menjadi 4 kelompok. Maksudnya apa? Supaya ada yang saling mengingatkan. Karena kalau misalnya pengambilannya secara pribadi-pribadi, mungkin nanti ada yang terlupakan gitu, teknik-tekniknya itu. Nah, ini tujuan yang akan kita harapkan Bapak Ibu dapat melakukan pengambilan gambar bergerak dengan berbagai variasi sudut pengambilan gambar secara teliti dan bertanggung jawab. Kemudian
dapat melakukan pengambilan gambar video dengan berbagai variasi bidang pandang. Dan yang ketiga, dapat melakukan pengambilan gambar dengan mengatur pergerakan kamera secara teliti dan bertanggung jawab. Ada yang bawa handicap Bapak Ibu? Untuk yang poin ketiga ini memang harus memanfaatkan fungsi yang ada di alat. Karena kalau kita pakai kamera, apalagi termasuk kamera kamera HP, itu tidak bisa zoom, tetapi maksudnya nanti kalau kita zoom dia akan pergerakannya akan macam-macam gitu. Termasuk yang ini, walaupun pakai kamera lumayan, tetapi pergerakannya tidak mulus. Berbeda dengan kalau pakai handycam atau camcorder, itu memang sudah ada fasilitasnya untuk itu. Tetapi kita bisa akali nanti di pengeditan Bapak Ibu. Kita bisa akali di pengeditan. Ada 3 sudut pengambilan gambar, yaitu yang pertama subjektif. Ini artinya kamera dari sudut pandang penonton yang dilibatkan. Kemudian objektif, kamera dari sudut pandang penonton atau outsider, tidak dari sudut pemain tertentu. Nanti kita langsung jabarkan di prakteknya. Kemudian point of view, gabungan dari keduanya. Kalau point of view dalam bahasa Indonesia itu sudut pandang. Kemudian sudut kamera objektif. Nah ini nanti kita langsung praktik Bapak Ibu ya. Jadi begitu tiang tampilkan, kemudian di sini tiang siapkan kamera, siapa bisa maju satu orang untuk langsung praktikkan maksud dari setiap item ini gitu. Yang pertama adalah bird eye view, kemudian high angle, low angle, eye level, frog eye. Jadi ini yang kalau dalam fotografi itu kita sering dengar istilah angel itu. Ya ini dia pengambilan sudut-sudut pengambilan gambar itu. Kita langsung praktikkan satu persatu. Yang bird eye view, ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. Bisa Bapak Ibu amati dari gambar yang tampil di situ. Nah, kemudian ya biasanya pakai apa yang sekarang? Ya ada banyak alatnya. Artinya untuk bird eye view ini atau orang-orang lapangan kadang-kadang menyebutnya dengan mata elang, seolah-olah elangnya yang melihat ke arah bawah. Jadi ini pengambilan gambarnya dari atas, titik yang cukup atas, bisa itu dari bangunan, bisa itu dari pohon. Tetapi karena zaman sekarang sudah semua canggih, orang menggunakan drone. Kalau kemarin pernah yang share Nol Doro punyanya SMP 25 besar itu pakai drone. Nah itu pakai bird eye view namanya. Bird eye view. Ada juga alat yang dipakai oleh acara apa namanya yang lucu itu, extravaganza ya. Extravaganza. Pernah mungkin Bapak Ibu perhatikan penontonnya itu kok kelihatan disorot dari atas menyeluruh. Itu alatnya kayak ya di sepak bola ada. Yang di sepak bola biasanya yang di gawang, belakang gawang. Nah itu untuk mengambil view yang dari atas. Kayak kapal itu bahasa dia apa namanya? Drone. Namanya drone. Kita sampaikan di Bupati ya begini. Apa drone? Drone nih ke poster. Tidak absen, no poster. Iya. Silat adahan itu Ustaz. Ya harganya ya murah lah. Kalau yang bagus-bagusan ya 100 ribuan. Kalau yang jelek-jelekan ya dapatlah belasan juta. 100 ribu Pak Ustaz? 100 ribu. Ragu bukan diri no. Kalau drone yang profesional pernah yang lihat itu harganya sampai M-an Ustaz. Sampai M. Terus ada lagi jenis drone yang menggunakan pemancar khusus, tapi itu modelnya dirakit. Drone itu bisa sampai ke puncak gunung dia mengambil gambar itu. Nah itu kisaran 200-300 jutaan, tapi dirakit. Tidak bisa tiang bayangkan Ustadz kalau misalnya tiba-tiba gangguan
drone kita jatuh harga segitu, sang libur ke sekolah di lupa stres kita langsung. Libur dari dunia. Baik Bapak Ibu, mohon sukarelawan untuk coba tes yang ini ya. Ini ada adat yang siapkan tiga alat sederhana, bisa dikata seperti itu, karena kita tidak punya drone-nya. Ya, tapi paling tidak mungkin ada objek yang diambil dari, walaupun kita apa sebenarnya tidak berada di ketinggian, tapi paling tidak ada misalnya objek yang di bawah gitu ya. Bisa dicoba. Nah kalau yang ini Bapak Ibu, ini namanya, ini alat yang digunakan untuk oleh orang-orang TV itu Bapak Ibu, untuk mengganti video yang tampil itu. Jadi dia pakai transisi nih. Nah, untuk mengganti kiri kanan terus ada tulisan dan sebagainya. Ilmunya itu namanya broadcasting. Ilmu broadcasting Bapak Ibu, untuk penyiaran berita, untuk dan sebagainya. Tetapi kalau yang ini alat yang digunakan secara virtualnya, alat aslinya itu berbentuk kayak mixeran itu bentuknya, dan harganya lumayan juga itu. Kalau yang digunakan oleh TV itu pakai mixer dia, kayak jenis mixer itu. Tapi kalau ini paling digunakan oleh orang yang mau streaming YouTube, streaming Zoom. Nah itu alat ini, sehingga pergantian antara penampilan kamera, misalnya penonton, kemudian narasumber 1, narasumber 2 itu diatur di sini, perpindahannya diatur di sini. Judul mau ditaruh juga di situ, pakai alat ini. Tetapi kalau untuk mengaplikasikannya supaya dia lancar, itu sebaiknya menggunakan spek komputer yang lumayan. Ya minimal lah laptopnya Ibu Kepala, laptopnya Nopi, laptop yang dipakai oleh Nung itu minimal seperti itu. Kalau